Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 136 dalam kajian tentang negara. Kita awali dengan cerita temannya teman saya ketika dia mau menjadi kepala sekolah. Dulu, di awal dia menjadi kepala sekolah, dia dipenuhi oleh gagasan-gagasan ideal tentang bagaimana mewujudkan pendidikan yang baik. Dia kumpulkan teman-teman yang sama-sama idealis dengannya, dan dia punya banyak visi yang secara praktis bisa diwujudkan dalam kegiatan persekolahan. Sampai sejauh itu dia sangat optimis dan berbangga hati. Dia yakin bisa mengubah tatanan pendidikan Indonesia setidaknya dalam ruang lingkup yang bisa dia jangkau. Tetapi belakangan dia sadar bahwa untuk menjadi pembaharu di Indonesia butuh faktor lain, yaitu kelicikan, atau dalam bahasa yang lebih halus, fleksibilitas dia dalam kebohongan. Ujian pertamanya adalah saat seorang calo datang ke sekolahnya. Dia adalah seorang pejabat dari dinas terkait. Dia bilang, saya bisa mendapatkan bantuan untuk sekolah ini. Berapa nilainya silahkan sebutkan, tapi harus ada laporannya. Senang sekali teman saya yang kepala sekolah itu, tetapi ketika dia beres tanda tangan, ada kelanjutannya. Ternyata nanti Bapak hanya akan mendapatkan sekitar 60-70% dari dananya. Sisanya yaitu untuk bagi-bagi dengan teman-teman dan seterusnya. Ternyata ada birokrasi yang harus dilewati dan upaya melewatinya itu harus saling bayar satu sama lain. Teman saya itu jadi galau. Kalau dia terima bantuannya, dia korupsi. Tapi kalau dia tidak terima bantuannya, sekolahnya tidak akan dapat bantuan sama sekali. Dia galau dan saya tidak akan ceritakan apa keputusannya. Tetapi ujian berikutnya datang beberapa minggu kemudian. Datanglah seorang guru. Guru itu pernah mengajar di sekolah tempat dia memimpin. Si guru itu minta, Pak, saya pernah ngajar di sini selama 1 tahun, tapi sekarang saya mau sertifikasi di sekolah negeri bla 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 bla. Saya minta di sini cantumkan keterangan bahwa saya di sini pernah mengajar 5 tahun. Teman saya yang kepala sekolah itu disodorkan lagi dengan kebohongan. Apakah dia harus berbohong dengan tanda tangan itu, atau dia harus tidak berbohong dengan mengabaikan nasib si guru honorer yang sedemikian lama hidupnya terlunta-lunta di dunia pendidikan? Dia bingung, dan itu pun saya tidak akan ceritakan apa keputusan yang dia ambil. Berikutnya datang lagi ketika ujian nasional. Di masa lampau kan masih ada ujian nasional dan pemerintah menuntut 100% harus lulus. Sekolah-sekolah digenjot untuk mendapatkan nilai 100% kelulusan. Tentu saja nilai ini adalah nilai yang fantastis dan aneh, tidak mungkin diwujudkan, tetapi pemerintah tuntutannya seperti itu. Maka dinas terkait mengumpulkan semua kepala sekolah dalam lokalnya itu, kemudian rapat bagaimana caranya agar meluluskan anak-anak itu. Dan akhirnya, jadi Baraya ini sebuah bocoran. Kenapa UN kemarin yang lulus hampir selalu 99,9% gitu. Padahal ada anak yang bolos, padahal ada anak yang nggak benar sekolahnya, padahal ada anak yang tidak mampu menjangkau otaknya gitu. Tapi kenapa semuanya di atas KKM gitu. Nah, ini sebenarnya memang ada kontribusi dari rapat dari dinas terkait tentang bagaimana caranya menaikkan anak. Toh bagaimanapun, begini pertimbangannya. Bagaimana mungkin pelajaran selama 3 tahun berturut-turut yang sudah diikuti oleh anak, yang anak-anak sudah lekat dengan dunia pendidikan, tiba-tiba diputuskan hanya dalam waktu 3 hari, dan keputusan itu benar-benar menentukan masa depan dia. Kan dinas terkait juga tidak tega melakukan itu, maka kita bikin kebohongan berjamaah dan bagaimanapun ini menentukan nasib anak-anak kita. Ini pertimbangan yang berat, tapi lagi-lagi harus dilaksanakan oleh kepala sekolah. Tidak terima dengan kebohongan yang terus-terusan dilakukan, dia memutuskan mundur dari jabatan kepala sekolah itu. Baraya, tahukah siapa nama teman saya yang menjadi kepala sekolah itu? Jokowi. Kita mulai. Baraya, cerita yang saya ceritakan di awal itu sesungguhnya bukan benar-benar cerita Jokowi, tetapi menceritakan bagaimana sesungguhnya kesulitan yang dialami oleh Jokowi. Di awal-awal kehidupannya, Jokowi itu hidup fakir miskin. Dia berkali-kali digusur oleh pemerintah yang menyebabkan otaknya, pikirannya
mengira bahwa seandainya saya jadi pemimpin, saya pasti akan melakukan ini dan itu, bukan ini dan ini. Dan memang benar, walaupun dia hidup miskin di awalnya, tetapi karena kecerdasannya, maka dia bisa melanjutkan sampai ke universitas. Dari sana, dia akhirnya melanjutkan pekerjaan ayahnya. Bedanya adalah levelnya. Ayahnya hanya tukang kayu kecil-kecilan, sedangkan Jokowi karena dia kuliah, dan karena dia cerdas, dan karena dia punya visi yang jelas, dia bisa merangkak menjadi pengusaha kayu. Dan bukan hanya itu, dia berkontribusi besar terhadap seniman-seniman, terhadap ahli mebel, dan sebagainya di kampung halamannya. Ini mendorong banyak politisi-politisi untuk tertarik untuk mengangkat Jokowi. Jokowi itu adalah orang populer sejak awal. Dia rendah hati, dia baik, tetapi dia punya visi yang jelas dan pengalamannya di dunia mebel menunjukkan bahwa dia adalah ahli administrasi dan ahli mengakomodasi kepentingan orang. Benarlah ketika dia diangkat menjadi wali kota, dia menunjukkan kepemimpinan yang merakyat. Dia bisa mengakomodasi berbagai kepentingan termasuk fakir miskin. Dan tak lama kemudian dia dielu-elukan oleh masyarakat karena dia berhasil membangun persatuan, kekerabatan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Bahkan terang-terangan dia sampai harus ribut dengan Bibit Waluyo pada waktu itu, gubernur, gara-gara dia menolak pembangunan mal di salah satu kawasan. Menurut Jokowi, mal itu memang selayaknya ada kalau dia tidak mengancam pasar tradisional atau pelaku ekonomi kecil. Ini didukung oleh rakyat tapi dibenci oleh para oligark. Dan dengan keputusan itulah karir politiknya semakin meningkat. Ternyata ada seorang politisi yang tetap berpihak pada rakyat bukan hanya pada jargon, tetapi wujud nyatanya dalam kebijakan. Ketika pilkada kedua kalinya digelar, Jokowi mendapatkan suara sampai 90%, persentase yang hampir tidak bisa dilampaui oleh siapapun dalam sejarah Indonesia untuk ukuran pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat. Tetapi ada satu hal yang mengganjal. Sesungguhnya Jokowi tidak pernah mau menjadi politisi. Bahkan ketika dia didesak untuk jadi wali kota pun, keluarganya sepakat bahwa Jokowi jangan naik jadi wali kota karena politik itu kotor. Tetapi katanya setelah dia istikharah, sholat, meminta petunjuk dari Tuhan, dia akhirnya mencalonkan diri menjadi wali kota dan terpilih. Keberhasilannya sebagai wali kota mengangkatnya menjadi calon gubernur DKI Jakarta, bersanding dengan seorang tokoh yang sama sekali tidak diduga oleh masyarakat. Dan disinilah visinya sebagai orang yang di luar jalur pemerintahan itu benar-benar terlihat. Berbeda dengan kontestan lain, Jokowi tidak berpikir soal kampanye yang mengerahkan massa dalam jumlah banyak. Jokowi tidak banyak memasang spanduk atribut yang mengotori jalanan. Jokowi berpikir sekarang generasi milenial yang berkuasa, maka dia kampanye lewat jalur media massa. Maka alih-alih membuat spanduk sebanyak-banyaknya dan kaos sebanyak-banyaknya, yang kata dia akan menjadi sampah dan dia secara demonstratif pernah mencabut spanduknya sendiri, dia berkata bahwa kampanye yang paling baik itu adalah melalui media massa. Maka media massa Jokowi, baik melalui relawan maupun orang yang dibayarnya, itu menjadi leader, menjadi pemimpin, dan menjadi pelopor dari kampanye-kampanye sesudah itu. Media massa di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru adalah media massa yang sama sekali lain dengan sebelumnya. Di era Orde Baru, orang yang mau nonton berita itu adalah orang yang kacamatanya tebal, orang yang kepalanya agak pitak, karena mereka adalah akademisi-akademisi yang jarang. Tetapi di era pasca Orde Baru, penonton media massa itu sama dengan penonton sinetron. Dan berita itu diplot ceritanya sama seperti sinetron. Sehingga kita bisa menemukan kasus-kasus tertentu di Indonesia itu diperlakukan seperti sinetron dan mendapat rating juga seperti sinetron. Bahkan ada pengadilan yang sampai bikin siaran langsungnya. Karena media massa setelah Orde Baru itu disesuaikan dengan kehendak penontonnya. Dan keinginan dari siapa penontonnya itu kemudian dikapitalisasi oleh para oligark, para orang kaya. Para konglomerat bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, menambang emas sebanyak-banyaknya dari berita yang dia sampaikan. Jadi berita-berita di televisi dan media massa pada waktu itu bukan lagi merepresentasikan apa yang seharusnya ditampilkan, tetapi apa yang enak untuk ditampilkan.
Karena tahu akan hal itu, maka oligark-oligark, pemimpin-pemimpin berbasis uang itu, semuanya merambah media massa. Sehingga hampir seluruh media massa di Indonesia itu dikuasai oleh politisi atau pemilik modal, pemilik uang. Dan pemilik modal pun menggunakan politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Politisi menggunakan pemilik modal untuk mendapatkan uang. Jadi berkelindan antara pemilik modal, pemilik kekuasaan dengan media massa. Semuanya berputar-putar di situ. Rakyat hanya menjadi penonton yang diperas uangnya dan dicocoki ideologinya. Jokowi tahu itu dan Jokowi masuk ke situ. Disinilah letak masalahnya dan disinilah perputaran roda dari seorang yang idealis berubah menjadi seorang yang pragmatis itu terjadi. Ketika Jokowi ingin berkuasa dan ketika Jokowi ingin menang untuk membantu rakyatnya sebaik-baiknya, dia bagaimanapun harus terlibat dalam media massa yang telah merusak otak masyarakat dan terlibat dengan politisi dan pemilik modal yang sebagian besar dari kepentingannya dalam memajukan Indonesia adalah kepentingan untuk memajukan dirinya sendiri. Dalam hal kekuasaan di Indonesia ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Jeffrey Winter yang menyebutkan bahwa penguasa di Indonesia itu adalah orang-orang baru yang muncul setelah runtuhnya Orde Baru. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang berniat menjadi penguasa-penguasa. Maka kata Jeffrey Winters, mereka adalah oligark yang kalau mereka tidak bisa terlibat ke dunia politik, mereka akan membayar politisi. Satu sisi. Ada pendapat lain yang menyebutkan, diantaranya oleh Robinson, yang menyebutkan bahwa oligark di Indonesia atau penguasa di Indonesia, siapapun dia, itu bukan orang baru seperti yang dikatakan oleh Winters, tetapi orang lama. Jadi, walaupun sekarang reformasi menunjukkan ada pergantian pemerintahan, adanya pergantian politik, rezimnya adalah orang yang sama, orangnya adalah orang-orang yang sama yang mewariskan kekuasaannya lintas generasi, lintas ide, lintas orde. Mau orde baru, mau orde reformasi, mereka ada di pihak yang sama. Nah, tetapi apapun itu, dua teori itu sekarang yang membelenggu Jokowi. Ketika Jokowi ingin menjadi presiden yang mensejahterakan rakyat, dia harus berkompromi dengan orang-orang yang di belakangnya, yang sudah lama menjadi elit penguasa dan sudah lama memegang kekuasaan atas uang. Maka kita bisa melihat independensi Jokowi itu turun terus, terkikis sejak pertama dia menjabat. Ingat, ketika dia sebelum menjabat gubernur Jakarta, dia berkata, ini salah satu contohnya, tidak akan membangun tol dalam kota. Jalan tol itu memilah orang kaya yang punya kendaraan pribadi sehingga nyaman melaju di jalur tol, dan orang-orang miskin yang harus berdesakan macet-macetan di bawahnya. Idealisme Jokowi ini bertahan sampai ketika dia menjadi gubernur, dia langsung didatangin oleh menteri, menteri itu bilang gini-gini, berjam-jam ceramahin Jokowi, sampai akhirnya Jokowi bilang, oke, ruas jalan tol dalam kota akan dibangun. Menurut saya, ini adalah indikasi pertama bahwa Jokowi kehilangan lagi independensinya. Keinginannya untuk mengubah masyarakat berbenturan dengan keinginan sekelompok elit untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dan kekayaannya. Saya yakin Jokowi pada waktu itu berontak terhadap siapapun yang ingin menghancurkan independensinya. Maka itu Jokowi blusukan, maka itu Jokowi memperkuat buzzer-buzzernya. Pada waktu itu, buzzer Jokowi itu adalah benar-benar untuk melindungi dirinya dari para elit politik. Jokowi datang blusukan ke pasar, kemana. Orang mengira mungkin itu pencitraan, orang mungkin mengira itu upaya mendekatkan dirinya dengan masyarakat, tapi bagi saya itu adalah upaya Jokowi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, agar dia, kalaupun ribut dengan elit penguasa, dia tetap dicintai oleh rakyatnya. Pikiran saya sih seperti itu pendapat pribadi saya. Karena sejak saat itu Jokowi memang semakin banyak direcokin oleh kepentingan-kepentingan pihak lain. Tapi akhirnya dia gagal. Pada akhirnya, kelompok tertentu, misalkan dalam hal ini PDIP, berpikir bahwa partainya itu suaranya kan terus-terusan merosot. Dia membutuhkan figur baru. Megawati dianggap sebagai figur yang tidak lagi memiliki elektabilitas baik di masyarakat. Maka PDIP berpikir, gimana kalau kita angkat langsung Jokowi dari gubernur yang belum selesai ke calon presiden.
Ini satu yang sangat penting. Jokowi sendiri pada waktu itu berkata bahwa saya tidak mencalonkan diri, tapi saya dicalonkan. Saya mendapat restu untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Disinilah kejelasan bahwa Jokowi tidak lagi independen, tetapi dia butuh restu, dukungan, uang, modal, bukan dari rakyat lagi, tetapi dari elit-elit politik yang mengelilinginya selama ini. Dia pengen berbuat baik pada masyarakat, tetapi sama seperti cerita kepala sekolah yang saya ceritakan di awal itu. Dia pengen berbuat baik, tetapi dia terpaksa harus masuk sistem yang sudah rusak. Maka ketika Jokowi mencalonkan diri, dia sesungguhnya sedang dimanfaatkan elektabilitasnya oleh partai politik yang sedang membutuhkan elektabilitas. Maka ketika dia menjadi presiden, dia sesungguhnya tidak lagi terlihat sebagai presiden. Dia adalah presiden terlemah sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan ketika dia harus mencalonkan diri pun, dia harus mendapatkan restu dari ketua partai. Bahkan ketika dia harus mengangkat pejabat ini dan itu semuanya adalah pesanan partai. Pesanan orang-orang kuat di belakangnya. Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, maka kita lihat Jokowi itu selalu berusaha melawan tekanannya, misalkan dengan mengangkat staf khusus presiden yang dia pilih dari kalangan-kalangan muda. Kemudian dia pengen mengangkat sebanyak mungkin menteri-menteri dari kalangan profesional. Ini sebenarnya adalah wujud dari keinginan Jokowi untuk memberontak terhadap orang-orang di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa. Maka seluruh kebijakannya itu sering inkonsisten. Kadang dia berkata ini, kadang dia berkata itu, karena yang membisikinya banyak. Kadang dia pengen ke sini, kadang dia pengen ke situ. Bahkan Megawati secara terus-menerus menyatakan bahwa Jokowi itu adalah kader partai, dan siapapun yang telah percaya pada dia juga harus percaya pada partainya. Penekanan ini adalah bukti bahwa Megawati itu sering ribut dengan Jokowi. Setiap Jokowi pengen agak menjauh dari PDIP, misalkan, langsung Jokowi ditekan bahwa bagaimanapun kamu dibesarkan oleh partai ini dan lain sebagainya. Lambat laun pemerintahannya menjadi pemerintahan yang aneh, menjadi otoriter, menjadi reaktif, menjadi kasar. Misalkan ketika menghadapi FPI, FPI itu intoleran dalam beberapa kasus, tetapi upaya untuk menjatuhkan FPI juga sangat intoleran yang bahkan menjadi cibiran akademisi asing. Coba Baraya bayangkan, sejak Jokowi berkuasa, tiba-tiba media massa dikuasai oleh sekelompok orang yang tiba-tiba menyerang semua oposisinya. Kalau Baraya misalkan ada kritik terhadap Jokowi gitu, itu kolom komentarnya dipenuhi oleh orang-orang yang secara kasar menyerang balik orang yang mengkritik. Ini adalah kerjaan buzzer yang dulu mendukung Jokowi untuk mempertahankan dirinya dari intervensi pihak asing, berubah si buzzer itu telah menjadi milik pihak asing itu dan menjadi corong untuk mempertahankan kekuasaan. Dan bukan hanya main di media, Jokowi juga main di hukum. Kita bisa melihat orang-orang yang awalnya memusuhi Jokowi itu banyak yang tersandung kasus korupsi, kasus pidana, dan lain-lain. Dan setelah merapat lagi pada Jokowi, kasusnya hilang. Ini begitu banyak, bahkan Tim Power itu menyebutkan ada contoh-contoh kasus betapa banyaknya pola yang sama, bahwa pihak-pihak oposan Jokowi itu mendapatkan hukuman pidana dan dia bisa melepaskan dari jeratan itu setelah dia pro kepada Jokowi. Maka sejak saat ini ada begitu banyak orang yang mengatakan bahwa Jokowi sekarang adalah orde barunya zaman reformasi, neo orde baru. Bahwa dia mempertahankan kekuasaannya secara kasar, bahwa dia mempertahankannya kekuasaan secara tidak demokratis dan sebagainya. Kita tidak berbicara soal kampret dan cebong, kita berbicara tentang pernyataan-pernyataan para ahli di luar negeri yang menyebutkan bahwa Jokowi bukan saja tidak independen, tetapi dia sekarang menjadi penguasa yang reaktif dan otoriter, yang dia menggunakan kekuatan uang, kekuatan politik, kekuatan hukum, dan kekuatan media, bahkan kekuatan tentara untuk mempertahankan kekuasaannya, sama persis seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal tadi, saya pikir ini bukan masalah Jokowi. Saya pikir ini bukan kesalahan beliau. Yang jadi masalah adalah siapapun yang ingin melakukan pembaharuan di Indonesia, dia terpaksa harus berbenturan dengan status quo yang sudah bertahan terlalu lama. Jokowi menjadi korban karena dia elektabilitasnya tinggi, dia dimanfaatkan oleh elit politik untuk tetap berkuasa.
Rakyat ingin perubahan yang cepat dengan figur yang baru, tetapi rakyat tidak berpikir kalau Jokowi naiknya terlalu cepat, dia tidak memiliki kesempatan untuk membuat jaringan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memperkokoh posisinya. Tidak seperti SBY, tidak seperti Megawati sebelumnya. Jokowi bukan elit partai dan dia bukan elit pengusaha. Dia orang biasa-biasa saja. Karena dia biasa-biasa aja, dia dipilih. Tapi karena biasa-biasa saja itulah dia tidak memiliki bargaining di pemerintahan. SBY mungkin saja independen, tetapi Jokowi, apapun yang dia lakukan dalam kebijakannya sebagai presiden, dia harus minta restu dari elit-elit partai politik. Jokowi bukan orang yang berkuasa secara otoriter, tetapi dia menjadi korban otoritarian itu dari pemerintahan bayangan yang ada di belakangnya. Saya katakan sekali lagi Baraya, kita tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi ini adalah bagian dari sistem yang susah dirubah dan kita butuh perjuangan jangka panjang untuk melakukan perubahan itu. Saya harap ini bisa menjadi inspirasi bersama. Sekali lagi, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk meneguhkan bahwa perjuangan untuk mencapai kebaikan itu tidak bisa diperoleh dengan cara yang instan. Ketika kita misalkan melihat Eropa sekarang sedemikian maju, mereka membutuhkan waktu 500 tahun untuk melakukannya. Kita berharap bahwa kita menjadi bagian dari solusi masa depan agar Indonesia menjadi lebih baik, agar kemanusiaan menjadi lebih baik, agar semua hal yang jelek-jelek yang bisa kita lihat sehari-hari di masa depan tidak terjadi lagi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Simak video yang lain. Saya Guru Gembul. Silakan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.